Akhirnya sama kiai saya diolok-olok, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Ya itu yang olok-olok Wali Songo, nggak ada yang berjenggot itu. Kan gitu kan rindu. 200 tahun Nabi Adam nggak kuat, nggak tahan, sudah saking rindunya teriaklah Nabi Adam. Yang kedua, setelah itu manusia diajarkan nengok Jabal Rahmah agar tidak lupa bahwa dulu manusia itu dari situ semua. Walaupun jadi berbeda-beda, asalnya satu, dari Jabal Rahmah, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemu pertama kali ditandai oleh Allah, namanya Jabal Rahmah. Kan dulu dipisah. Nabi Adam turun duluan. Nah, ketika turun duluan, Nabi Adam rindu dengan Siti Hawa. Makanya ujian manusia pertama kali turun ke muka bumi itu ujian rindu. Iya. Makanya di dunia ini tidak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Nggak ada. Ya Nabi pertama turun itu rindu dengan Siti Hawa, 200 tahun dipisah. Makanya nggak ada sakit melebihi sakitnya rindu. Sakit gigi disontek sembuh, sakit udunan disontek sembuh, sakit rindu nggak ada obatnya selain ketemu dia yang kita rindukan. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Adam itu nyari sana ke sana, wah di mana? Kalau kan persis orang sekarang kalau rindu kan kelayapan, ada deh, kangen deh, kerong kak. Kan gitu kan rindu. 200 tahun Nabi Adam nggak kuat, nggak tahan, sudah saking rindunya teriaklah Nabi Adam. Hawa, oh, ternyata sayup-sayup terdengar suara Nabi Siti Hawa. Mas Adam, Adam, gitu kan. Loh, Nabi Adam ini dicari kemana-mana itu. Akhirnya ternyata baru kelihatan Siti Hawa di atas bukit. Duduk ini Siti Hawa. Adam, Adek Hawa. Wah, akhirnya Siti Hawa begitu saking rindunya berdiri dan naikkan sarungnya lari ngejar Nabi Adam. Nabi Adam ikut, Hawa. Tapi Nabi Adam ingat, Hawa, kamu jangan turun mengejarku. Kenapa? Aku rindu, jangan kau tetap di gunung itu, jangan turun. Karena kalau sampai kau turun ke muka bumi ini mengejarku, aku khawatir kamu dicontoh anak cucu kita. Ada perempuan ngejar laki-laki. Yeah. Makanya semenjak itu nggak pantas perempuan ngejar laki. Maka duduklah kau di atas bukit, akan dikejar oleh laki. Maka Nabi Adam berlari mengejar Siti Hawa itu. Itu kalau film India ada lagunya itu. Kalau film India, Hamko Hamise selalu ilmi kahitum supalu. Gitu. Kalau film India kejar itu, akhirnya begitu ketemu langsung teleta habis dah. Loh, inilah cara anak milenial membayangkan pertemuan dua kekasih gitu. Nah, peristiwa itu nggak boleh dilupakan oleh anak cucu manusia, maka dikasihkanlah tanda besar namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tugu cinta Siti Hawa sama Nabi ada. Maka kamu kalau sedang berjatuh cinta, bikinlah tugu-tugu cinta. Boleh foto berdua. Atau makan bakso berdua, makanlah bakso berdua, tulang-tulangan. Tangan kirinya jangan lupa bawa pisau. Untuk apa? Mengukir nama kita berdua di mejanya tukang bakso. Ukir di situ. Ya, Zainab love Zainal. Oh. Kalau ribut, tengoklah ke mejanya tukang bakso. Jangan ribut. Kita pernah bersama dalam suka dan duka, dalam rindu. Buktinya apa? Ada nama kita berdua, aku ukir di mejanya tukang bakso. Ayo ke sana. Sampai di sana, mejanya nggak ada. Loh, makanya tugu-tugu itu dibikin. 10 November bikin tugu, Monas bikinkan tugu, Bondowoso bikin tugu. Itu pelajaran dari Allah agar anak cucu tidak lupa asal usul. Maka jangan dikit-dikit musyrik deh. Jangan dikit-dikit musyrik, jangan. Kita ini butuh tugu. Iya, untuk apa? Menjadi jembatan pengetahuan agar kita tidak kehilangan masa lalu. Karena masa depan tidak boleh melupakan masalah lalu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah Nabi Muhammad agar umatnya enggak lupa dulu asalnya satu bapak, satu ibu, maka suruh nengok Jabal Rahmah, puncak ibadah haji, wukuf di padang Arafah, agar kita enggak lupa memang manusia berbeda. Yang tetap di Arab, keturunan Nabi Adam, cantik dan ganteng. Yang pindah Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah Cina tembem-tembem, sipit. Yang pindah Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang pindah ke Indonesia pesek-pesek rembes begini. Allah hanya mengatakan lita'arofu agar kalian saling pengertian. Lah kita punya pengertian kenapa Arab cantik sama ganteng. Gak usah emosi. Karena Arab tidak ada air. Kalau dibikin jelek kayak kita nggak mandi tambah jelek. Makanya dibikin cantik ganteng biar kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng itu.
Ya kan pengertian aja, nggak usah pakai dibantah gitu. Oh yang nggak ada dalilnya, kenapa berubah nggak ada dalilnya? Cari di Quran, di hadis, kenapa yang PC ada yang ini nggak ada? Ya pengertian aja. Maka saya punya pengertian karena nggak ada air, makanya cantik, biar kalau nggak mandi cantik kan. Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Lalu 4 bulan nggak ada matahari orang Eropa. Karena nggak ada matahari maka tiada sinar ultraviolet, kulitnya berubah tanpa pigmen. Maka saat matahari hilang, kulit perempuan dan laki-laki Eropa bintik-bintik kayak kulit tekek. Maka mereka berlari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Maka Pak Bupati nggak usah emosi, nggak usah bikin perda Bondowoso turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah. Lah iya, kasih aja di bentangan pantai mana, itulah pantainya turis. Kalau kamu nggak tahan, nggak usah ke situ. Orang di situ itu dia berjemur, kamu aja yang salah paham dikira porno, bukan. Itu dede. Orang Eropa kalau musim dingin dia nggak punya daun, nggak ada daun. Seluruh daun rontok di musim gugur. Ya nggak rontok, cuma daun cemara. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani kalau kemudian Natal pakai daun cemara. Bukan karena hebatnya daun cemara, ya cuma daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya seandainya Natal itu asli Bondowoso bisa daun sawu, gitu. Daun jambu. Makanya teman-teman Muslim enggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ya saja. Ini loh yang diajarkan para ulama dahulu, indahnya luar biasa. Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu ya sudah, tengkurap itu dikira kayu. Lah yang Cina kenapa tembem dan sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin, salju turun, mataharinya keluar. Jadi silaunya luar biasa. Lama-lama ya gini-gini kan ya sih. Nah yang dari Indonesia kenapa kecil-kecil dan minimalis? Padahal makanan paling banyak, protein paling banyak itu di Indonesia. Kenapa kita kecil-kecil? Itu urusan Allah dan nggak ada masalah. Kita dibikin kecil-kecil karena oleh Allah kita ditempatkan di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nggak ada bumi seindah tempat kita, nggak ada. Sudah percaya sama saya. Saya ini kalau dalam zaman dulu Ibnu Battutoh, pengembara. Belum seminggu saya keliling negara-negara Cina, dari Jepang keliling, dari Tiongkok keliling saya. Jadi saya hafal mulai dari Afrika yang paling ujung hafal. Nggak ada tempat seindah kita. Orang Arab itu mau nanam pohon butuh ratusan juta. Kita nanam pohon nggak sengaja. Ya kan? Makanlah kates, telan bijinya, pergilah ke ladang, lah di situ. Tunggu 6 bulan ada buahnya sudah. Di negeri kita. Loh, ini perbandingan. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan karena seluruh airnya mengering jadi beku. Lah kita nggak pernah kehilangan ikan. Makanya orang Eropa kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Makanya kita ngapain ikut-ikut makan sarden? Wong setiap hari kita dapat ikan segar dari sungai atau dari laut. Kalau dapat ikan nggak dapat ya kodok-kodok dapat. Itu Indonesia, nggak ada negeri seindah kita. Orang Eropa itu kalau musim dingin nggak makan daging mati, maka susu dikeraskan menjadi keju, dibusukkan menjadi yogurt. Kita ini seumur-umur makan kobes, hidup. Mana ada negeri seindah kita. Musim dingin orang Eropa butuh energi yang sangat banyak, minyak yang sangat banyak untuk memanaskan negeri dengan menggunakan listrik. Musim panas mendinginkan negeri dengan listrik. Makanya berebut energi, perang di seluruh negara di dunia didalangi oleh orang-orang Eropa. Karena mereka berebut energi, butuh AC. Kita nggak butuh, kita nggak panas, nggak dingin. Maka teknologinya bukan AC, sarung. Iya, kalau kepanasan kebut-kebut pakai sarung, kedinginan kemulan sarung, guru udah selesai. Nggak ada negeri indah kayak kita. Loh, mana ada negeri seindah negeri kita? Nggak ada. Ini negeri surga. Makanya dulu orang Yunani mencari tanah kita karena mereka punya kabar ada Atlantis yang hilang atau tanah surga. Tanah surga itu air tidak pernah berhenti mengalir. Daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak dingin, dan matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam. Itu tidak ada di Eropa, kehilangan matahari 4 bulan, daun rontok, palok dingin-dinginnya luar biasa. Maka Bartholomeus melakukan perjalanan mencari tanah surga. 20 tahun dia pulang menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu. Itulah kawasan yang kemudian oleh orang Yunani mau dijadikan tempat pindah penduduknya. Padahal Yunani sudah negara terbaik, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera. Menikahlah 2 Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan ini. Beranaklah namanya Hercules. Udah punya Plato, punya Socrates, tapi mereka nggak merasa punya surga. Tapi begitu mereka mau pindah gagal karena konflik Kreta sama Sparta.
Akhirnya yang mencari tanah surga itu siapa? Orang India, mualim kapalnya Bartholomeus, namanya Kudunga Boyong beserta seluruh keluarganya mencari tanah surga. Terdampar di daerah Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan besar namanya Salangkanaya. Rajanya Kudunga. Punya anak bergeser ke ujung timur Kalimantan mencari tanah surga, mendirikan sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Mula Warman punya anak Dewa Warman bergerak ke ujung kulon, bikin kerajaan besar namanya Salukonegoro. Punya anak namanya Purna Warman pedalaman Jawa Barat, menjadikan kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha pindah ke Galuh, bikin kerajaan di daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan namanya Mataram. Dan dari situ pecah dua, separuh Wangsa Sailendra pindah Palembang menguatkan Sriwijaya, separuh Sindok bikin Wangsa Isyana pindah ke timur, bikin Kadiri sama Toho. Kemudian dilanjutkan oleh Wangsa Baru dipimpin oleh Kenarok, membangun namanya kerajaan Singasari. Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia, bahkan daerah Korea Selatan ada kampung namanya Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng. Nggak mungkin Surowareng itu orang Korea Selatan, itu orang Singasari. Makanya jangan heran di tahun 1222 bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit. Sekitar tahun 1300 mampu menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina, masuk ke Nusantara, ditaklukkan oleh orang Nusantara, dipimpin oleh Arya Wiraraja, orang besar yang kemudian bertempat di Sumeneb, Madura. Anak-anak milenial gak boleh lupa ini, bahwa kamu punya bangsa bukan bangsa kecil. Kalian punya bangsa-bangsa besar, jadi jangan mau diolok-olok. Kita bangsa kecil, kita bangsa besar. Eropa punya bangunan-bangunan besar, Arab punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Kita punya kisah cinta Andi-Andi Lumut, Pandi Asmoro Bangun. Kita punya segalanya. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson. Kita punya orang kuat namanya Bantung Bondo. Main-main. Sana silakan punya orang kuat, silakan sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti, timun sama aja, apa bedanya? Bedanya lengkap bangsa ini. Orang Arab silakan punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa silakan punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsamu, jangan mau dibohongi. Kita ini bangsa kecil, kita bangsa besar. Kita mampu menaklukkan Mongolia, bahkan kita mampu bersatu. Hari ini seluruh dunia sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Terus sekarang kita diceritakan bangsa jelek, bangsa tempe. Kamu jangan percaya itu. Mereka ini sedang melemahkan mental kita. Agar apa? Kita benci dengan bangsa kita sendiri. Kalau sudah benci dengan bangsa kita sendiri, kalau bangsa sakit cari obatnya dari luar. Kita sedang meriang, cuman meriang gitu aja. Kita tidak sedang stroke, jadi tidak perlu ganti kekuasaan. Nggak perlu mengambil Hizbut Tahrir dari Filistin. Nggak perlu. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Lucu aja kalian. Hei anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Ikhwanul Muslimin, itu adalah cara orang Mesir mau keluar bagaimana menjadi bangsa yang mandiri. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjawab problem Mesir, dan itu gagal. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh nak ya. Kita ini punya, dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Iya, daging nggak laku. Baru teriak bendera inilah yang benar, bendera tauhid. Ini bendera Rasul, la ilaha illallah. Terserah kamu katakan itu. Saya tidak mengenal itu sebagai bendera tauhid. Saya mengenal itu benderanya Hizbut Tahrir. Itu bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Kiai Hasyim nggak pernah mengajarkan itu. Kiai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Hadi Kusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Kamu nggak usah emosi kalau kami nggak mau nerima benderamu. Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah.
Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah, karena itu adalah cara zikir kami. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah kita lakukan setiap hari. Maka jangan emosi kalau kamu anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, Nak. Enggak, aku anti bendera PKI Palu Arit. Aku enggak suka, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit. Pergi nukang tetap pakai palu. Kenapa kamu ribut? Nah, ini kita menjadi bangsa besar, makanya bangsa ini semuanya ada. Nggak usah ribut. Kita dari segala sisi maju. Dari kalimat-kalimat yang kita punya, ini maju. Ya, di Arab sana orang tidur disebut naum, di Inggris disebut sleep. Di sini Bondowoso ada yang disebut sare, ada yang disebut tilem, ada yang disebut bubuk, ketedung, ada tedung, ada yang namanya tedung. Nah, di bawahnya itu udah macam-macam. Pangkatnya ada micek, ada batang. Lengkap, kita punya segalanya, makanya. Dan kemudian bangsa ini menyelesaikan problem terbesarnya adalah problem pertemuan antar Tuhan waktu itu. Jadi konflik antar Tuhan terbesar itu ada di Nusantara tahun 820 antara Wangsa Sailendra yang beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Perang besar di Jawa Tengah sana. Sampai akhirnya raja Hindu yang namanya Panuko nggak mau jadi raja, takut perang sama raja Buddha namanya Garung. Tapi raja Buddha kerasnya luar biasa, setiap ketemu orang Hindu dibunuh. Akhirnya kemudian Garung berkuasa penuh dan kerajaan Sanjaya pelan-pelan meninggalkan rajanya hilang. Sampai satu ketika orang-orang Buddha yang kuat dipimpin Semaratungga mau bikin candi, nggak bisa. Akhirnya carilah orang Hindu, dapat arsitek namanya Panuko tadi itu, yang gelarnya Resi Guna Dharma. Maka dibangunlah candi Buddha, tapi nuansanya Hindu karena arsiteknya Hindu. Berdirilah Sambara Budura yang kita kenal dengan nama Borobudur. Jadi itu arsiteknya namanya Panuko. Maka jangan ngarang, itu bukan bikinan Nabi Sulaiman, hanya orang iseng aja menceritakan Nabi Sulaiman dari Sleman bangun Borobudur. Bukan. Nabi Sulaiman itu bertempat di tempat yang namanya Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu bukan Sleman, itu tempat saya. Ini dan ini bukan turunannya. Nah kan, Ratu Sabah bukan dari Wonosobo, bukan, itu buatan. Lah akhirnya berdiri candi Buddha, nuansanya Hindu. Tiba-tiba anak Raja Buddha namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu si Panuko itu. Terpaksalah dinikahkan antara anak Buddha sama anak Hindu. Maka kemudian kerajaan Buddha dikuasai oleh orang Hindu namanya Panuko, bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Makanya kalian yang kemarin ribut 01, 02, jangan diteruskan. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta, pusing kamu nanti. Udahlah, akhirnya rukun. Yang Hindu buatkan candi namanya Prambanan. Semenjak itu rukun bangsa ini. Balaputra Dewa pulang ke Palembang, bangun Sriwijaya, gak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur gak ribut agama, Sindok membangun Wangsa, Sindok jadi besar. Singasari jadi besar. Majapahit menguatkan kerukunan itu, saling jaga. Namanya Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Itu slogan besar agar apa? Tetap rukun. Semenjak itu saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau hari ini ada Banser jaga gereja, jangan salah paham. Itulah warisan asli bangsa Indonesia. Yang pecalang jaga masjid di Bali, yang orang Kristen jaga masjid di New Zealand. Lo itu kok kalian sekarang aneh-aneh, lupa dengan akar bangsamu yang saling menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Lo ini lo cara pandang kaum muslimin yang maju ke depan, dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan, mengerti perbedaan bangsa. Dan hari ini ketemu semua antar bangsa. Nggak usah cerewet kamu. Orang Jepang nggak datang ke sini hari ini, tapi Mac-nya datang. Orang Korea nggak datang, tapi Samsung-nya datang. Kaum muslimin kalau mau pergi haji pasti cari orang Yahudi. Untuk urusan apa? Naik pesawat. Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko loh. Ibu-ibu kalau mau cantik sekarang cari bedak kemana? Ke Perancis. Parfum dan bedaknya bagus. Kalau bedak Bondowoso nggak mau make karena beras ditumbuk pelonteng semua. Loh. Iya, kita setiap hari beli sesuatu butuh bank. Kenapa? Bank mengeluarkan uang. Bank bukan produksi KUD. Uang itu produksi bank. Bank itu puncaknya ada di Bank Devisa New York yang bertempat di Wall Street Amerika, punyanya Rothschild Rockefeller Yahudi yang dipakai untuk membangun bangsa Amerika, mengontrol dunia. Lu sekarang apa? Ayo. Ini pengajian, mau bikin pengajian ini menjadi bagus. Foto saya di print di belakang sama Pak Bupati. Printer memang buatan Bondowoso. Printer buatan Jepang dan buatan Eropa. Hari ini ketemu semua antar bangsa, maka dibekali. Dari awal kita dibekali bahwa manusia ini berbeda bangsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini ahsani taqwim Indonesia, bangsa Indonesia. Nggak usah kaget ketemu yang lain. Nah, ketemu semua. 20 tahun yang lalu saya mau lihat Afrika, itu saja mesti nunggu flora dan fauna.
Kalau nggak ada flora dan fauna, kita nggak lihat Afrika. Seharian kita nunggu TVRI, nanti malam flora dan fauna. Mau lihat Afrika, baru lihat gajah Afrika. Sekarang orang nggak perlu nunggu, yang penting punya handphone. Ini aja nyawamu sekarang. Ini dengan sambil tidur kita bisa pergi ke Afrika, tinggal ngetik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar di sini. Ini duniamu nak, dunia milenial, dunia yang terlihat tidak butuh siapapun. Maka saya harus mengingatkan kamu bahwa ada masa lalu yang harus kamu ingat, biar kamu tidak menjadi bangsa yang terpisah, jadi manusia yang terpisah dari masa lalu. Makanya anak-anak milenial ini harus dibikinkan jalan menuju ke titik paling awal. Dan Islam mengajarkan itu, agar kamu tidak lupa bahwa dulu kalian adalah satu. Dan jangan sampai kaget melihat bangsa berbeda. Kita disuruh tengok Jabal Rahmah. Itulah prinsip dasar santri punya sistem ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Orang Eropa nggak diajari itu. Makanya orang Eropa ketika Christopher Columbus terdampar di Afrika, di Tanjung Harapan, kaget melihat orang Afrika hitam gosong. Karena mereka tahunya manusia itu ras Arya yang putih. Begitu lihat orang hitam, neraka ini. Karena kitab mereka mengajarkan bahwa orang jahat masuk neraka, dibakar sama Tuhan tapi nggak boleh mati, biar bisa disiksa terus. Makanya begitu lihat orang hitam gosong, oh ini neraka ini. Maka ditembaki sama Christopher Columbus. Untuk apa? Ditembaki untuk membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Maka akhirnya seluruh sistem perbudakan itu dari Afrika, diperbudak semua orang Afrika. Manusia dikapalkan untuk menjadi budak ke Eropa. Makanya orang Afrika ada yang dipotong hidungnya, dipotong telinganya untuk menghindari perbudakan. Maka lahirlah sebuah kisah yang sangat mengerikan namanya Amistad, manusia lambung kapal. Tapi dari kisah yang mengerikan itu lahir keindahan musik namanya akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz menjadi kelangenan orang Eropa menjadi blues. Dan ketika musik blues dipakai untuk pemberontakan kepada sistem di Eropa, lahirlah musik rock. Yang akhirnya musik rock masuk ke Bondowoso menjadi rock dude. Nah ini, punya bangsa. Orang Belanda datang ke Indonesia lihat orang kecil-kecil. Oh ini bukan manusia. Inilah yang asli dari turunan monyet. Maka mereka menceritakan manusia selain ras Arya adalah turunan monyet. Namanya Pithecanthropus. Dan Pithecanthropus tertua ada di tanah Jawa menurut Belanda, yaitu Wajakensis dan Zuluensis, untuk membenarkan bahwa kalian turunan monyet. Padahal itu tengkorak monyet, bukan tengkorak nenek moyang manusia. Nenek moyang kita ya tetap Nabi Adam. Makanya di Jawa ada panggilan kowe. Kowe itu anak monyet soalnya. Cari aja di terjemahan bahasa Jawa. Nah, orang Madura adem. Makanya saya kadang kalau dengar bahasa Madura bede. Tadi saya cerita sama Pak Bupati. Jadi Syekhona Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Nah, satu ketika Bupati Bangkalan itu zaman Syekhona Khalil pengen mantu. Nah, nguji kewalian Syekhona Khalil, saya mau mantu. Ini musim hujan. Mohon 7 hari 7 malam jangan hujan. Baik, kalau engkau wali pasti bisa lah Syekh. Ya, aku memang wali kata Syekh. Nulis di atas kertas itu, udah ini nanti dilipat dipaku di atas pintu. Kertas itu dipaku di atas pintu. Bener-bener 7 hari 7 malam nggak hujan. Akhirnya setelah selesai pesta, bupatinya pengen ngerti ini tulisannya apa kok hebat. Ternyata tulisannya nggak panjang, cuman Bupati Balak Raja. Nah, itu yang cerita, itu ceritanya Gus Dur. Kata Gus Dur cerita itu dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya dapatnya dari Pak Dur. Udah. Ya daripada palaknya tak odi. Loh, ini kan ini bahasa, jadi bahasa itu macam-macam. Nah, Islam itu begitu, dihantarkan kepada titik di mana manusia agar mengerti, karena Islam ini agama masa depan, punya bangsa. Gitu loh. Lalu yang hebat lagi bahwa nenek moyang manusia itu pernah kehilangan jejaknya. Siapa yang menghilangkan jejaknya itu? Yang alam, runtuh Ka'bah itu pernah runtuh. Dicari sama Nabi Ibrahim beserta anak dan istrinya. Nabi Ibrahim menemukan jejak itu, terus berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berdoa. Maka jejak Nabi Ibrahim enggak dihilangkan, namanya maqam Ibrahim. Jejak Nabi Ismail tidak dihilangkan, namanya Khidr Ismail. Jejaknya Siti Hajar diabadikan, namanya Sofa
Marwah. Jejaknya Nabi Ibrahim lempar setan, Jamarat ula, wusto, Aqabah. Jadi Islam sangat menghargai jejak masa lalu dan peninggalan orang-orang dahulu. Maka Nahdlatul Ulama menjaga itu dengan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sing bener sapa kalau udah kayak begini? Ya tetap santri. Ya tetap santri yang benar. Nah, udah kayak kita di sini sudah kelihatan. Yang lain nggak ada itu jejak itu, maka wali musyrik. Nah, itu benarnya sesungguhnya mereka ini nggak ngerti dengan jejak masa lalu Islam. Kenapa? Mereka ini kadang lupa diri. Nanti tak jelaskan ekor terakhir kali. Nanti paling jam 1. Ya, apa-apa, udah tenang dulu ya, yang tenang. Sekali-sekali ketemu sama saya. Nah, Nabi Ibrahim ini tidak boleh dilupakan. Dan Nabi Ibrahim ini punya jejak besar karena meninggalkan anak cucu yang membangun peradaban. Ada anak cucu Nabi Ibrahim namanya Ishak, punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan agama besar Yahudi. Sekarang pusatnya masih ada di Israel, didirikan oleh orang-orang besarnya Yahudi. Kenapa? Karena Taurat menghasilkan orang-orang besar. Nabi Musa menjadi hebat setelah pegang Taurat. Manusia tempiling mati, tangan masuk saku keluar listrik, tongkat dilempar jadi naga, jadi barongsai, tongkat dipukul jadi jalan tol. Akhirnya Nabi Musa sangat terkenal punya Taurat. Teman-teman Nabi Musa hebat. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura, punya ilmu mindah sesuatu tanpa menyentuh. Makanya kalau si Bal'am itu lewat dan kita membuat macet jalan, dia bilang celing sampean sak kampung pindah Surabaya. Makanya perempuan cantik nggak ada yang berani menghina Bal'am. Celing pindah kamarnya Bal'am. Itu orang bantah bahasa cari ilmu itu. Nggak ada, itu celing pindah. Orang sini ngertinya cuma songel aja. Nah, dari itu orang hebat ada namanya Samson yang mampu mengambil sesuatu, mengambil kelapa dirok itu rontok, kuat itu Samson. Ada namanya Musa Samiri, mampu mengambil jejak malaikat, tapaknya diambil. Maka kemudian Yahudi punya tarekat-tarekat besar, sampai akhirnya punya tarekat besar namanya tarekat Kabbalah. Kitab Taurat diringkas menjadi kitab Talmud. Kalau kita menjadi Majmu' Syarif, Majmu' Latif, sana menjadi Talmud. Dari kitab Talmud lahir tarekat besar namanya Kabbalah. Mursyid-mursyid besarnya di seluruh dunia hadir, hari ini masih hidup. Ada Ben Gurion, Isser Bir dan Isser Harel mampu bangun Israel. Ada William Donovan bikin CIA. Ada namanya Ingus Wan menjadi kepala divisi perdukunan di Amerika namanya Starwer. Dibuka tahun 75, ditutup tahun 95. Sekarang dia pensiun membuat sekolahan sihir di Amerika namanya Brotherhood of Snake. Itulah yang menginspirasi J.K. Rowling menulis sebuah cerita tentang sihir namanya Harry Potter. Murid-muridnya tersebar di seluruh dunia hari ini. Bahkan salah satu muridnya menjadi orang yang paling kita cintai. Siapa? Lionel Messi, pemain sepak bola. Lo kan kamu nggak ngerti. Ini kan kamu juga nggak tahu. Ini anak milenial yang gagah, tapi nggak ngerti yang begini-begini. Dari tradisi Bani Israel lahir Nabi Isa, punya kitab Injil. Begitu punya Injil, Nabi Musa hebat. Mukanya dibuka, orang buta dipegang melek, orang mati, itu bangun. Makanya orang-orang Nasrani pintar bikin rumah sakit karena Nabi Isa dulu tabib. Setelah itu melahirkan ajaran-ajaran besar belakangan. Ada tarekat-tarekat, ada namanya iluminasi, macam ada kekuatan besar sekarang di Vatikan. Pemimpinnya namanya Paus. Terus kerajaan Tuhan namanya kardinal di mana-mana. Sekarang di Indonesia ada pemimpinnya namanya Romo, tempat ibadahnya namanya gereja. Itu adalah Bani Israel sisi sana. Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Nabi Ismail melahirkan generasi besar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sekarang ketemu. Nah kalau ketemu bagaimana? Kamu kelahi lagi? Tidak. Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu, kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut, sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauhan mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik. Lah kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Sudah bukan waktunya.
biasa mengucapkan selamat Natal di gereja sana. Padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan keahlian. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja, kadang kalau sewaktu sholat masih di gereja, beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati, tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membahas celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa? Pergi haji pakai bank, baca Quran butuh bank, karena percetaan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah, kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai. Tapi pipinya kan nggak apa-apa. Bokongnya kan masih bisa. Ya Allah. Dan itu nggak boleh terjadi dengan santri. Nah itu makanya kalau ketemu bagaimana? Sudah diselesaikan. Minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Kalau kemudian berhubungan, tidak bisa dipisahkan, saling berbagi, saling apa, ya sudah. Ketika naik ke langit, Allah cuma mengajarkan apa? Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Saling mendoakan antara Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Lu gitu aja kok susah. Itulah maka Gus Dur tidak pernah ragu ketika berkunjung ke Israel untuk membicarakan bagaimana nasib Indonesia dalam kancah pertarungan nasional. Gitu aja kok susah kamu. Masuk gereja kafir, lihat film Korea kafir. Kamu kalaupun kalah cantik dengan artis Korea, kalah ganteng, jangan mengkafirkan nonton film Korea. Kamu kafirkan film Korea, tapi kamu pakai Samsung. Juga produk Korea. Pak Bupati, Kiai kalau mau bangun jalan pakai teknologi pembangunan jalan Korea. Sadul ya. Nah itulah makanya Kiai ulama tidak mudah mengeluarkan hukum. Kafir, musyrik. Enggak, biasa aja, mikirnya jernih. Karena apa? Ulama punya tanggung jawab ke keumatan. Yang suka kafir biasanya umatnya itu subscribe. Umatnya itu subscribe dan like gitu, jadi nggak ada tanggung jawab keumatannya, suka-suka dia aja, ya. Fahim tum? Ya, syukran. Nah inilah. Nah itu makanya ada jalur memahami agama yang luar biasa. Jalurnya siapa? Jalur Nahdlatul Ulama. Maka beruntung sampean mendapatkan pembelajaran Islam ala Nahdlatul Ulama. Kenapa beruntung? Karena hanya NU yang mengajarkan Islam sesuai dengan pangkat Islam rahmatan lil alamin. NU betul. NU kenapa mengajarkan cara yang rahmatan lil alamin? Ya NU sadar betul bahwa yang menerima estafeta kenabian terakhir itu Nabi Muhammad. Dan tidak semua orang bisa ketemu Nabi Muhammad. Yang bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, inilah orang yang paling beruntung. Orang mana? Orang Arab. Tahun 600. Makanya orang-orang yang pertama ketemu Rasul namanya sahabat. Dan sahabat namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha. Nggak ada sahabat kok namanya Joni, nggak ada. Lah ya, jadi estafeta agama ini terakhir kali oleh Rasulullah. Dan yang ketemu Rasulullah untuk mendapatkan pembelajaran keimanan, ini orang Arab. Orang Arab, ya cuman orang Arab itu jumlahnya yang nggak sampai ratusan ribu, ya paling ribuan itu aja. Jadi ini harus dipahami. Jadi kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim kita Indonesia. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Lah kita ini untuk mendapatkan iman jalurnya luar biasa rumit karena kita orang bondowoso. Kalau orang Arab mendapatkan iman mudah karena dekat dengan Rasulullah. Lah kita ini jauh untuk mendapatkan iman, itu caranya mulek kok menggok. Ya kita tidak ketemu Rasulullah, kita ketemu para ulama. Kita ini santri-santri Bondowoso, ini santri-santrinya Kiai As'ad di Positu Ponto, ada Kiai di sini, Kiai Asyari, macam-macam ini. Lah kalau diurut misalnya kalau yang nyantri dari sana, dari Kiai As'ad. Kiai As'ad ini juga murid Kiai Khalil, juga murid Kiai Hashim. Misalnya santri Genggong, ini juga dari Kiai Khalil semuanya. Karena dulu imamnya para ulama itu Syekhona
Khalil. Tapi Syekhona Khalil punya murid terbaik yang apal kutubus sittah, makanya bergelar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka jangan khawatir kalau kita pengikut NU dengan orang-orang yang punya hafal hadis 3, enggak usah khawatir. Apalagi cuma diolok-olok dengan satu hadis kulu bid'atin dolalah. Itu kan hadis yang bersifat umum kayak kunci Inggris. Membuka apapun kuncinya itu, nggak usah khawatir. Kita ini muridnya Kiai Hasyim. Untuk mendapatkan iman kita sulitnya luar biasa. Kita butuh para ulama. Tanpa para ulama kita nggak bisa mengenal Allah. Kalau sahabat ketemu Rasulullah, kita nggak ketemu. Bahkan murid sahabat yang namanya tabi'in kita nggak ketemu. Murid tabi'in yang namanya tabi'ut tabi'in kita juga nggak ketemu. Muridnya tabi'ut tabi'in yang namanya tabi'ut tabi'in kita juga nggak ketemu. Kita ketemunya para ulama. Yang ulama-ulama ketemu Kiai Khalil. Punya murid Kiai Hasyim yang akhirnya Kiai Hasyim bikin Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita ini hanya pangkat muridnya ulama. Agar tidak lupa kita muridnya ulama, maka dibikinkan wadah Nahdlatul Ulama. Kalau muridnya Nabi, Nahdlatul Sahabah. Kalau muridnya sahabat, Nahdlatul Tabi'in. Nah, kita ini muridnya ulama. Kiai Hasyim mengenal Islam, mengenal iman dari Kiai Asy'ari, terus Kiai Asy'ari dari Kiai Khalil, dari Kiai Khairon. Mbak Khairon mengerti iman, belajar Islam kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo. Itu belajar kepada Kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabar Tuban, muridnya Kiai Abdurrahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Baca Krojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Ahmad Jalaluddin, muridnya Said Abdul Malik, muridnya Said Alawi Amil Faqih, muridnya Said Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Said Ali Khalid Qasam, murid Said Alwi, murid Said Muhammad, murid Said Alwi, murid Said Ubaidillah, murid Said Ahmad Al-Muhajir, murid Said Isa, murid Said Muhammad, murid Said Ali Uraidi, murid Said Ja'far Shadiq, murid Said Bakir, murid Said Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaahnya Nabi sahabat, wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama yang bertempat di Bondowoso. Tetap sama rukun iman rukun Islam, tapi cara ngajarnya beda. Lah ini yang harus dipahami. Jadi ahli sunnah itu tidak berhenti wal jamaah itu sampai di sahabat, sampai kita ini wal jamaahnya ulama, betul. Jangan terus begitu. Sahabat ya di sana itu nggak dituliskan Quran. Kenapa sahabat apal Quran? Karena Quran berangsur-angsur, makanya tidak ditulis. Karena apal tidak perlu membaca. Saya hafal wajahnya istri saya, maka kemana-mana nggak pernah bawa fotonya. Bagi yang fotonya dibawa kemana-mana, waspada, itu berarti suamimu belum hafal. Nah, hafal. Tapi begitu sahabat itu meninggal, ya, begitu sahabat itu Rasulullah meninggal, sahabat harus nuliskan Quran kepada tabi'in. Itu pun sudah ribut masalah bid'ah antara Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bid'ah itu ribut. Tapi sahabat Umar tetap nulis. Akhirnya tulisannya sahabat Umar atas manuskrip yang diberikan oleh Zaid bin Sabit, nggak ada masalah, ketemu. Tapi begitu sahabat meninggal, tabi'in harus ngomong tabi'ut tabi'in. Dikasih Qur'annya sahabat nggak bisa baca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi titik-titik nggak cukup, diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi tahun 150. Disebar lagi, zamannya berubah, titik-titik harokat nggak cukup. Akhirnya lidah yang baca beda orang Arab nggak ada masalah, tapi orang Turki wadduha mustaqim, orang Spanyol wadduha, orang Padang lakanui, orang Sunda alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, ya kayuku yuka yumu, rabbil alamin, rabbil ngalamin. Orang Bali siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Bugis alaihim, seluruh dunia berubah. Orang Madura saya nggak tahu cara bacanya awal. Maka dibikinkanlah ilmu baru namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Itu yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Jadi nggak usah heran, ilmu itu berubah tiap generasi berubah. Sahabat itu waktu pindah dari Makkah ketemu orang Madinah kaget. Karena sebelumnya nggak pernah ketemu manusia yang berbeda. Sampai di Madinah ketemu sama orang Cina yang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Sahabat nanya, ya Rasul, ada orang kumisnya 12, kiri kanan terus jenggotnya 11. Itu orang mana? Oh, itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina untuk apa? Mencari tanah Tiongkok. Begitu setelah itu di Madinah, sahabat ketemu orang aneh. Kalau dagang nipu, belum dibeli sudah ada yang nawar katanya. Curhat ke Rasulullah, ada orang jahat di pasar ya Rasul. Oh, biasanya Yahudi. Kalau kamu pengen lihat Yahudi cirinya 3, sudah tua tapi rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya nggak ada.
Kok bisa ya Rasul? Iya itu umatnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israelnya ditempiling. Poak itu kepalanya pecah. Lapor kepada Allah, ya Allah itu siapa? Mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling. Oh jangan macam-macam, itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah dikomplain sama dia. Ilmu muda habis apa ya Allah? Oh enggak, ada ilmu yang tak kasihkan Khidir, kamu carilah, dan dia gagal. Itu. Maka malaikat datang lagi, ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Jangan untuk cabut, ngomong dong. Temanku ngomong katanya rambutmu udah putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh kalau itu cabutlah, cabut. Lah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih, maka akhirnya dia nyemir rambut, menyukur jenggot, memperbaiki gigi supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Maka semenjak itu sampai di zaman Rasulullah, urusan lihyah itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet, kalau mau jenggotan ya syukur, enggak ya apa-apa. Tapi masalah jenggot menjadi ribut karena Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang goblok, itu aja yang jadi ribut. Dan memang saya setuju dengan kalimat itu. Loh ada sebabnya. Kenapa sampai Kiai Said orang alim bisa bikin statement begitu? Karena ada orang yang tiba-tiba mengatakan Wali Songo itu gak ada. Wali Songo tidak ada, itu fiktif lah. Orangnya namanya Zainal Abidin, jenggotnya panjang. Akhirnya sama Kiai Said diolok-olok, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Ya itu yang olok-olok Wali Songo gak ada yang berjenggot itu. Akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok. Orang penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin Wali Songo gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah itu aja sebenarnya asal muasalnya. Tapi goreng sana, goreng sini, karena ada yang bawa bimoli kemana-mana. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan ada begitu itu. Nah ini loh, jadi orang-orang kita mesti cerdas melihat ini.